Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan Pak Akbar Sesar Prasetyo di sini. Ya, kita masih bertemu di dalam video ya. Jadi kita masih belum bisa untuk masuk ke dalam kelas. Kita ketemu seperti biasa. Ya, kita lanjutkan saja kegiatan pembelajarannya dengan menggunakan video ya, seperti PJJ pada sebelum-sebelumnya. Oke, kita masih lanjut dalam seri bab ketimpangan sosial dengan konteks judul besarnya adalah ketimpangan sosial sebagai dampak dari perubahan sosial di tengah globalisasi. Gitu ya. Kita lanjut, saya buka dulu PPT-nya. Nah, ini dia. Oke, ketimpangan sosial. Nah, kali ini kita masuk ke dalam teori-teorinya ya. Kalau kemarin kita udah ngomongin proses terjadinya, penyebabnya, pendahuluannya. Lalu kita masuk ke dalam teorinya. Ada ada 6 teori ketimpangan global. Yang pertama itu adalah teori kolonialisme, teori sistem dunia, teori dependensi, dan teori pendekatan struktural, teori fungsionalisme konflik, dan yang terakhir adalah teori neokolonialisme. Teori pertumbuhan neoklasik. Nah, seperti itu ya. Jadi kolonialisme yang pertama kita lanjut. Nah, teori kolonialisme itu didasari ketika Inggris tahun 1750 melakukan industrialisasi, dan industrialisasinya itu menyebar ke seluruh Eropa. Lalu menjadikan Inggris itu setelah menyebar ke arah Eropa ya, masuk ke negara-negara yang kita sebut sebagai negara-negara jajahan, seperti itu ya. Mereka menanamkan ideologi koloni ya, koloni. Kalau kalian pernah dengar kan koloni Inggris dan seterusnya. Nah, itu seperti inilah ya, diawali oleh negara kapitalis industri. Menurut Horizon, mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah untuk menjadikan koloninya. Setelah itu, setelah takluk gitu ya, setelah kalah, mereka akan meninggalkan kekuatan yang akhirnya akan mengendalikan negara atau wilayah koloninya tersebut untuk dieksploitasi, dihisap gitu ya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dijadikan budak atau pekerja paksa, sehingga Inggris itu mendapatkan keuntungan finansial, keuntungan pembangunan segala macam dari sumber-sumber dari bangsa-bangsa lain gitu ya, diskruk. Jadi dia menyiapkan armada yang besar untuk menjajah atau untuk mengkolonisasi wilayah-wilayah di luar Inggris untuk dihisap ya, dihisap sumber daya yang mereka punya, seperti itu ya. Jadi ketimpangan yang terjadi seperti apa ya? Ya jelas lah, yang satu, yang koloni itu akan dihisap alias dirugikan, sedangkan Inggris itu akan diuntungkan dengan mengambil nilai atau sumber daya tersebut, seperti itu ya. Terus yang kedua, ada teori sistem dunia. Nah, sistem dunia itu konsepnya dunia itu dibagi menjadi 3. Wilayah pusat atau yang disebut sebagai core, wilayah semi pinggiran atau semi periferi, dan yang ketiga adalah wilayah pinggiran yang sesungguhnya atau wilayah periferi. Nah, ini adalah ketiga konsep atau ketiga wilayah yang nantinya akan punya keuntungan atau kelemahan yang masing-masing. Wilayah pusat itu adalah negara-negara yang maju, yang pendapatan ekonominya tinggi, teknologinya bagus, produksi barangnya besar dan bervariasi. Sedangkan semi pinggiran atau semi periferi ya, dibacanya semi periferi itu negara-negara yang secara ekonomi perpaduan antara core dengan peripheral area. Maksudnya apa? Jadi yang ini negara maju, sedangkan negara yang periferi atau negara yang pinggiran itu rendah kemajuan teknologinya, masih miskin, produksinya dilakukan cenderung rendah. Pokoknya kurang lah dari segi produktivitas. Nah, kalau yang semi itu di antara kedua itu, yang core itu yang maju banget, sedangkan pinggiran periferi itu adalah yang paling rendah. Nah, semi pinggiran atau semi periferi itu berada di wilayah yang sangat
tengah-tengah gitu ya, yang sangat tengah-tengah di antara mereka, dan produksinya itu ya nggak bagus-bagus amat tapi juga nggak jelek-jelek amat, kurang lebih seperti itu. Ini dilihat dari pembangunannya ya, berarti ya pendapatannya, teknologinya dan seterusnya itu besar. Kira-kira Indonesia ada di mana ya? Ada di wilayah pusat, periferi, atau semi periferi? Nah gitu ya. Oke, kita lanjut. Klasifikasi Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, cara untuk melihat ketimpangan antar negara adalah melalui perekonomian negara tersebut. Ada yang tinggi, ada yang middle, ada yang low. Ya, negara dengan pendapatan tinggi high income nations, terus negara berpendapatan menengah middle income nations, dan negara dengan pendapatan rendah atau low income nation. Mohon maaf ya, saya sedang batuk. Ya, kita namanya lagi begini, harus menjaga kesehatan ya. Kalau misalkan dalam keadaan batuk ya, kita harus jaga diri dan jaga lingkungan dengan menggunakan masker dan memperketat protokol kesehatan yang kita lakukan. Ya, oke. Jadi klasifikasi ekonomi menurut Bank Dunia dibagi 3, high, middle, dan low income nations. Lanjut. Yang keberapa nih? Ya, keempat kalau nggak salah. Teori ketergantungan dependensi atau teori ketergantungan atau teori dependensi. Ya, seperti namanya, teori ketergantungan itu adalah sebuah konsep di mana sebuah negara itu akan tergantung dengan negara lain, ya. Ingat, satu negara akan bergantung dengan negara lain. Jadi dia udah ketergantungan gitu ya, dengan sumber daya, dengan sumber manusianya atau teknologinya atau uangnya gitu ya. Jadi negara-negara tersebut saling mempengaruhi untuk supaya ketergantungan antara satu dengan lainnya. Kalian pernah mendengar istilahnya ketergantungan dengan utang? Nah, itu adalah salah satu konsep dari teori ketergantungan atau teori dependensi tersebut ya. Nah, jadi yang disebut dengan teori ketergantungan itu seperti itu. Antara satu pihak dengan pihak lain itu saling memberikan kontribusi sehingga akan ketergantungan. Kalau kalian pernah dengar berita bahwa Presiden Joko Widodo akan akan menghentikan ekspor batu bara, itu langsung pada ngamuk tuh ya, langsung pada ngamuk negara-negara maju, Korea Selatan lah, Cina lah, terus negara-negara lain itu yang ketergantungan akan batu bara Indonesia tuh lumayan tinggi. Jadi itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, Indonesia ketergantungan apa? Ya banyak, kita ketergantungan hal-hal yang kita impor, misalkan kacang kedelai, kita pernah ngimpor beras dan seterusnya. Bahkan teknologi yang kita gunakan sehari-hari itu biasanya adalah impor. Komputer yang kita gunakan di rumah, laptop, handphone, segala macam itu adalah barang-barang impor ininya ya. Walaupun nanti mungkin ada yang dirakit di Indonesia segala macam, tapi perangkat utamanya atau core-nya, prosesornya dan segala macam itu biasanya datang dari luar sana gitu. Nah, itu yang disebut sebagai teori ketergantungan. Terus yang kedua, yang selanjutnya lah ya. Nanti kalian bisa hitung sendiri, ini sudah ada berapa pendekatan atau teori. Yang selanjutnya ini adalah pendekatan struktural. Jadi melihat ketimpangan sosial itu ada pengaruh dari struktur sosial di masyarakat. Memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan yang sengaja dibuat Amerika, Inggris, atau Moskow, Rusia ya. Namun kebergantungan berasal dari struktur sistem internasional yang dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa yang mengekspor bahan mentah kehilangan bagiannya dari keuntungan produksi. Maksudnya seperti ini. Kalau kalian pernah mendengar teori ketergantungan tadi yang struktural, kita tuh punya bahan mentah, misalkan Indonesia punya emas mentah gitu ya, emas yang belum dijadikan apa-apa, belum dijadikan perhiasan, belum dijadikan bahan baku untuk membuat chip misalkan. Nah, kita mengekspor tuh misalkan si emas tersebut, lalu oleh negara-negara maju atau negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi lebih canggih, dia akan memproduksi sedemikian rupa menjadi barang yang siap pakai, yang kita akan gunakan sehari-hari, lalu diimpor masuk lagi ke kita dalam bentuk barang jadi.
gitu ya, dalam bentuk baterai, dalam bentuk chip, dalam bentuk perhiasan gitu ya Mas tadi, sehingga harganya naik. Nah, itulah yang menjadi kita timpang gitu ya. Kita selalu mengekspor dengan harga murah. Emas yang belum jadi apa-apa kan pasti harganya murah ya. Tapi kalau udah jadi perhiasan, udah jadi chip, udah jadi HP dan segala macam, itu akan nilainya berkali-kali lipat lebih tinggi. Nah, itu yang dimaksud ketergantungan tadi ya. Dibuat sedemikian rupa untuk negara-negara yang mengekspor bahan mentah itu mendapatkan kerugian karena nilai lebih tadi dijual dalam bentuk masuk lagi ke kita dalam bentuk yang udah jadi dan udah siap kita pakai. Dan harganya berkali-kali lipat lebih tinggi. Nah, menurut kalian itu rugi apa enggak? Pastilah rugi ya. Pastilah rugi kita mengekspor bahan-bahan yang sifatnya mentah aja. Cuma kalau kita maksain untuk kita mengekspor dalam bahan jadi, kualitasnya dipertanyakan. Apakah bagus atau tidak? Apakah kita sudah memadai? Teknologinya udah ada? Orang-orangnya udah ahli atau belum? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada sebuah struktur yang menghambat kita untuk menjadi negara maju karena mereka atau negara-negara yang maju tadi itu dalam tanda kutip menghambat kita untuk maju. Kita hanya diberikan udah lu ekspor aja bahan mentahnya, sedangkan nanti sama gue yang olah, terus lu tinggal nikmatin aja barang-barang jadinya, tapi harganya gue naikin. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya teori fungsional. Sebentar saya cari HP saya sepertinya agak mengganggu ya getarannya. Nah, teori fungsional. Ketidaksetaraan itu tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat menurut teori fungsional adalah yang pertama, masyarakat harus memastikan bahwa posisinya terisi sesuai dengan fungsinya, tentu saja. Terus yang kedua, beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. Posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang lebih berkualitas. Dan yang ketiga, untuk memotivasi, ini memotivasi ya, kurang. Untuk memotivasi orang-orang yang lebih berkualifikasi, masyarakat harus menawarkan imbalan yang lebih besar. Sebagai contoh inilah di sebuah sekolah ya, atau di sebuah perusahaan, pasti kepalanya atau direkturnya atau CEO-nya, kepala sekolah dan segala macam, itu akan lebih tinggi posisinya dan lebih prestis daripada guru, daripada karyawan, atau daripada yang lain lah. Pokoknya di dalam sebuah perusahaan ya, kita mencontohkan satu perusahaan. Seorang direktur itu akan jauh lebih berharga atau jauh lebih prestis gitu ya posisinya dibandingkan dengan bawahannya, karyawan biasa gitu kan. Karyawan biasa, bukan manajer, bukan supervisor misalkan. Nah, jadi dengan mengadakan keadaan seperti itu muncul ketimpangan kan. Ketimpangan yang satu lebih prestis, yang satu tidak lebih prestis. Ini kita nggak ngomongin ininya ya. Kita nggak ngomongin ini sesuatu yang baik atau buruk. Tapi pembedaan masyarakat itu justru menciptakan ketimpangan. Nah, ketimpangan seperti itu apakah baik atau tidak? Ya belum tentu ya. Tidak semua ketimpangan itu adalah sesuatu yang jelek. Kadang-kadang ketimpangan itu atau posisi yang lebih unggul itu diperlukan dibandingkan dengan yang lain, seperti itu ya. Nah, tapi harus pas gitu ya. Nih, posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang-orang yang berkualifikasi atau yang memiliki standar-standar tertentu. Jadi direktur misalkan, maka dia harus punya kemampuan manajerial yang bagus. Jadi seorang kepala cabang misalkan dan seterusnya itu harus punya kemampuan manajerial yang bagus dibandingkan dengan karyawan yang biasanya datangnya suka terlambat atau kalau mengerjakan tugas-tugasnya atau pekerjaannya lambat, ya itu dia kurang kualifikasi, dia nggak bisa berada di posisi yang tinggi. Terus bagaimana dengan pendapatannya? Ya tentu saja semakin tinggi jabatan seseorang akan semakin tinggi pendapatannya. Itu sesuai dengan tanggung jawab yang akan dia emban. Kalau dia sama misalkan antara tukang cleaning service di sebuah kantor dengan gajinya direktur, ya terus di mana perbedaan prestisnya? Kan nggak mungkin seperti itu dan nggak adil juga pada akhirnya, seperti itu ya.
Terus yang selanjutnya teori konflik. Kalau tadi teori fungsional itu ngelihat ketimpangan sosial itu adalah kewajaran, ya, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah itu wajar-wajar aja. Menurut teori konflik itu ketimpangan sosial ada dan terjadi kalau gimana ya? Akibatnya ada kelompok yang lebih powerful, yang lebih mendominasi, lebih menguasai dibandingkan kelompok yang kurang kuat. Ada yang elit, ada yang non elit, ada yang biasa seperti itu ya. Nah, ini bisa menciptakan kesenjangan sosial. Lalu kalau menurut teori konflik, namanya juga konflik ya, itu selalu melihat dari sisi ada ketidakadilannya, atau ada yang disengsarakan, seperti itu ya teori konflik itu ya. Nah, kita mendapat istilah yang namanya status quo. Ya, status quo itu artinya kurang lebih dia berusaha mempertahankan posisi tingginya dia. Jadi kalau misalkan saya adalah seorang kepala sekolah, maka kecenderungan saya adalah untuk mempertahankan kenyamanan yang sudah saya raih gitu ya, selama-lamanya. Nah, itu yang disebut sebagai status quo. Ya, kita masuk saja dari pendapat-pendapat para ahli ya. Karl Marx mengatakan bahwa kapitalisme akan memperunjing perbedaan antar kelas individu. Jadi kalau ada kelas yang lebih tinggi, yang lebih rendah itu biasanya akan ditelantarkan atau tidak lebih baik pendapatannya. Menurut Louis Kosser, perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya. Artinya, setiap masyarakat itu harus berjuang untuk mendapatkan nilai atau kekuasaan atau sumber daya yang lebih baik, ya kan? Setiap orang itu akan berusaha untuk menjadi lebih baik, berada di posisi yang lebih tinggi. Artinya, dia akan berusaha untuk mengalahkan orang lain. Kalau dari konflik seperti itu ya. Nah, Ralph Dahrendorf, masyarakat yang terdiri dari organisasi yang didasarkan pada kekuatan atau wewenang. Jadi kalau teori konflik menurut Ralph Dahrendorf itu masyarakat akan berada di posisi atas kalau dia memiliki kekuasaan atau wewenang yang lebih daripada yang lain. Seperti itu. Oke? Dan yang selanjutnya ini adalah teori pertumbuhan neoklasik. Pertumbuhan neoklasik itu ya kurang lebih kayak pembangunan aja. Contoh gini, kita kasih deskripsinya dulu ya. Muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Menurut hipotesis neoklasik, ketimpangan pembangunan pada awal proses meningkat, setelah berangsur-angsur ketimpangan itu akan semakin turun. Jadi ya biasa aja kalau misalkan ada ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendidikan, ya dibangun aja gitu kan. Ya dibangun aja, diberikan digaskan itu yang rendah-rendah itu dibagusin, dinaikin, dikasih uang, dikasih kesejahteraan, sehingga pada akhirnya nanti akan baik dan menjadi bagus dengan sendirinya. Ya kurang lebih seperti itulah. Kalau ada yang kurang ditambahin, dikasih subsidi, dikasih kebijakan yang menguntungkan dia sehingga dia bisa naik posisinya, dan akhirnya ketimpangan itu akan semakin pendek atau semakin sempit ya. Bahkan mungkin tidak ada. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya mau melanjutkan video ini dengan memberikan diskusi kepada kalian. Silahkan ya diskusikan. Kalian bolehlah cari teman diskusi kalian itu teman duduk kalian di sekolah, atau diskusi dengan orang tua, atau diskusi dengan kakak, atau siapapun lah. Kalian manfaatkan untuk berdiskusi aja, ngobrolin tentang ketimpangan sosial yang terjadi. Silahkan cari tahu lebih dalam mengenai teori-teori ketimpangan tadi. Itu kan tadi cuma pembahasan awalnya aja ya, atau yang sedikit-sedikit aja tuh teori-teorinya. Silakan kalian cari lebih dalam, lebih luas lagi, lalu cocokkan dengan ketimpangan yang terjadi di masyarakat, di tempat tinggal kalian. Boleh di sekolah, boleh. Kalau di tempat tinggal kalian lebih bagus. Teori mana yang paling cocok atau yang paling mendekati dari penyebab ketimpangan yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian? Dan sebutkan kenapa. Menurut saya teori periferi, Pak. Apa teori yang tadi yang ada
periferi, semi periferi. Nah, ini sistem dunia. Menurut saya ini, Pak, Indonesia itu berada di wilayah semi pinggiran atau semi periferi, Pak. Kenapa? Karena ketimpangan yang terjadi di lingkungan saya kebetulan tinggal di daerah kota yang daerah tempat tinggal saya itu banyak buruh, kaum buruh atau kaum pekerja ya, karyawan seperti itu. Dengan banyaknya karyawan ini menciptakan produksi-produksi kan, menciptakan produksi-produksi pembangunan produk, produksi produk gitu ya, yang nantinya akan diekspor. Tapi masalahnya, Pak, di sini terjadi ketimpangan. Kita sebagai negara itu terus-menerus mengimpor barang tanpa bisa kita memproduksi sendiri dari kita, gitu kan. Kebanyakan di tempat tinggal saya itu hanya menyambung aja, merakit saja. Contoh misalkan datang barang handphone gitu ya, datang chipnya, datang RAM-nya, datang layarnya segala macam, kita cuma nyambungin aja, kita cuma merakitnya aja. Tapi semuanya ada di sana, Pak. Impor maksudnya. Nah, ini kan jadi bermasalah gitu kan di ketimpangannya. Jadi menimbulkan ketimpangan. Kita nggak bisa berdaya dengan yang kita punya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Atau yang lain lah. Kemiskinan yang terjadi di lingkungan saya cukup tinggi, Pak. Ini menurut saya ada berdasarkan teori struktural fungsional tadi, Pak. Ini ada ketidakberfungsian di satu titik nih, Pak. Masalahnya di sini. Ya, silakan kalian diskusikan dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian, atau dengan grup belajar kalian. Kalau kalian punya grup belajar, bagus banget ini ya. Mumpung lagi dalam keadaan seperti ini, kita perlu berdiskusi terus-menerus. Ya, karena kita nggak bisa diskusi di kelas, makanya kalian buat aja klub atau grup belajar kalian ya di handphone kalian lah. Kalian lebih punya kemampuan untuk berdiskusi, kalian lebih menguasai IT. Saya berharap IT itu kalian gunakan untuk peningkatan pembelajaran kalian. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak jelas atau yang kurang kalian paham, boleh japri ke saya. Saya menerima japri kalian. Kalau ada yang merasa kurang jelas, boleh juga japri saya, ini maksudnya apa saya nggak ngerti dan seterusnya, boleh ya. Yang penting diskusi ini terjawab seperti biasa, dijawab di kolom komentar pribadi. Oke? Nah, ini sudah terlalu lama. Kalau saya lihat nih udah berapa menit ya? Sudah 22 menit. Lama sekali ya. Oke lah, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan dijawab pertanyaan atau diskusi yang ada di di video ini. Silakan dijawab dengan deadline yang akan saya berikan, ya maksimal 2 hari lah, 2 hari kerja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.